teman-teman, shalom. Saat ini saya akan membuat sebuah video. Pembuatan video ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Homiletika. Selamat menyaksikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Tetapi mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami, agar apa yang hendak kami baca dan kami dengar ini dapat menjadi penguatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru Efesus 3 ayat 11 sampai 22 di bawah sorotan judul Dipersatukan di dalam Kristus. Begini bunyinya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menanamkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke dalam Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di saat ini
kita semua tetap bersyukur dan menaikkan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena kita tetap dijaga, disertai, dan dipelihara Tuhan dengan segala baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat pada Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dipersatukan di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, persoalan diskriminasi ras masih menjadi isu penting di sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Hingga awal tahun 1950-an, di Virginia misalnya, warga kulit putih dan kulit hitam dilarang duduk berdampingan. Jika mereka berada di tempat umum seperti kereta api atau bis kota, maka warga kulit hitam harus duduk di bagian belakang atau dalam gerbong yang terpisah dengan warga kulit putih. Peraturan ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana anak-anak kulit hitam tidak boleh berada dalam satu sekolah dengan anak-anak kulit putih. Sampai akhirnya pemerintah Amerika Serikat melakukan sebuah terobosan dengan mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil, undang-undang yang melarang praktik diskriminasi ras di kawasan pabrik dan tempat kerja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan diskriminasi juga terjadi dalam konteks orang-orang Yahudi, di mana dalam benak-benak orang Yahudi zaman itu telah tertanam sebuah konsep bahwa mereka adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Bahkan mereka menganggap najis untuk masuk ke dalam rumah orang-orang non-Yahudi. Kalaupun orang Yahudi bersedia menerima orang non-Yahudi, tentu dengan syarat mereka harus mau mengikuti tata cara Yahudi, seperti sunat dan hukum-hukum lainnya. Dapat kita lihat dengan nyata bahwa yang melakukan perlakuan diskriminasi adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan yang kena dampaknya adalah orang-orang non-Yahudi. Konsep pemahaman dan tindakan diskriminasi terhadap kaum non-Yahudi telah menimbulkan persoalan di dalam gereja. Itulah sebabnya mengapa di dalam surat-suratnya Rasul Paulus merasa perlu membahas tentang persatuan. Persatuan orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita lihat salah satu pesan sentral surat ini adalah bahwa Kristus telah melakukan rekonsiliasi antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi ke dalam satu tubuh melalui karyanya di kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tujuan Paulus menulis surat ini secara tersirat dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Dengan tekun ia berdoa sambil merindukan agar para pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Dia sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani mereka, yaitu dengan cara menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang. Kita lihat pada bagian sebelumnya, Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang percaya hanya oleh karena iman. Yesus mempersatukan mereka dengan tujuan agar mereka menjadi miliknya, menjadi anggota keluarga Allah, tanpa mendiskriminasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi orang asing dan pendatang, namun mereka adalah kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Maka dari itu, jemaat yang hidup disebut keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah sebabnya mengapa gereja harus penuh dengan kebenaran. Dalam suratnya ini nampak jelas bahwa Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam tubuh gereja. Karena bila gereja terpecah karena perbedaan yang ada, maka hal itu sama sekali tidak berguna. Semua anggota gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dipersatukan oleh Kristus, dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus. Maka dari itu, gereja dipanggil di tengah-tengah dunia, yaitu untuk menjadi alat Tuhan, alat untuk menyaksikan kasih Kristus. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, gereja seharusnya menghargai perbedaan. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan. Keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat saling mendiskriminasi, bukan untuk saling membandingkan antara satu dengan yang lainnya, bukan juga untuk menciptakan persaingan atau perbedaan, tetapi melainkan membentuk satu kesatuan yang dianalogikan sebagai satu tubuh Kristus. Jika Kristus mati di kayu salib, juga untuk memperdamaikan bukan hanya antara manusia dengan Allah, tapi antara manusia dengan sesamanya. Janganlah karena kita berbeda suku, bahasa, ras, budaya, bahkan hanya karena berbeda denominasi gereja, lalu kita menganggap diri kita yang paling benar. Kita menganggap diri kita yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, gereja seharusnya menghargai perbedaan. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan. Keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat saling mendiskriminasi, saling membandingkan satu dengan yang lainnya, bukan juga untuk menciptakan persaingan dan perpecahan, melainkan membentuk satu kesatuan yang dianalogikan yaitu sebagai satu tubuh Kristus. Jika Kristus mati di kayu salib, juga untuk memperdamaikan bukan hanya antara manusia dengan Allah,
melainkan antara manusia dengan sesamanya. Janganlah karena kita berbeda suku, ras, bahasa, budaya, bahkan hanya karena kita berbeda denominasi gereja, lalu kita menganggap diri kita yang paling baik. Kita menganggap diri kita yang paling benar di hadapan Tuhan. Sementara yang lain itu tidak benar. Yang lain itu salah. Janganlah kita menciptakan tembok pemisah lagi. Karena itu sudah dilenyapkan di kayu salib melalui peristiwa kematian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa menyebabkan orang melupakan Allah. Misalnya dalam edukasi, di dalam hubungan laki-laki dan perempuan, di dalam hubungan ekonomi, politik, sosial, bahkan dalam persekutuan. Seringkali masih terdapat perseteruan. Bahkan di dalam budaya dan ras yang ada di antara orang-orang di dalam dunia ini. Pertanyaannya, hal apa yang menyebabkan masalah tersebut? Alkitab menyatakan bahwa satu-satunya penyebab dasar dari masalah yang timbul dari perselisihan itu adalah karena diakibatkan karena dosa manusia. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa membuat terjadinya ada suatu pemisahan. Pemisahan antara manusia dengan Tuhan, pemisahan antara manusia dengan sesamanya. Kitab suci menyatakan bahwa memang Allah yang memberikan hukuman untuk membuat suatu pemisahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika manusia itu memiliki dosa, maka pemisahan yang ada di dalam hukum itu menjadi sesuatu yang diperuncingkan oleh manusia. Sesuatu yang Tuhan buat bagi orang Yahudi dan non-Yahudi, bukan dengan tujuan untuk menjadikan dua kelompok ini terpisah, melainkan untuk membawa kelompok yang lain, kelompok yang tidak mengenal Tuhan itu, untuk datang kepada kelompok yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, namun apa yang terjadi? Mereka bukannya membawa orang yang untuk mengenal Tuhan yang benar, tetapi mereka justru mengeksklusifiskan diri dan menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Sehingga bagi mereka keselamatan hanya ada di dalam iman orang Yahudi. Orang non-Yahudi tidak memiliki iman, tidak memiliki keselamatan. Disinilah timbul suatu perselisihan, pemisahan yang diakibatkan adanya dosa di dalam kehidupan manusia. Jemaat kekasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita masalah datang terus-menerus, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan dan sering mengatakan, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Mengapa sih masalah terus-menerus menghampiri kehidupan saya? Di manakah Tuhan itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin seringkali kita tanyakan, namun tanpa mengintrospeksi diri kita sendiri.
kejahatannya membuat manusia tidak pernah mengalami kedamaian di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, yang paling utama dan terutama yang kita sebut sebagai shalom atau kedamaian adalah kita diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus. Maka kedamaian itu ada di dalam diri kita. Setelah kita memiliki kedamaian itu, maka kita mampu membawa kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menganggap kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sudah diperdamaikan di dalam Kristus, saya yakin dan percaya, perseteruan bukan menjadi sesuatu yang begitu harus saya dan Bapak Ibu perjuangkan dalam hidup. Tetapi kita harus memiliki satu kehidupan yang mengutamakan damai sejahtera yang Tuhan sudah karuniakan bagi diri kita dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Damai yang berasal dari Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala kesulitan, bahkan penindasan. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Marilah, milikilah sikap yang selalu menghargai. Milikilah sikap yang tidak saling menjudge atau mendiskriminasi orang lain. Apalagi orang-orang yang terpapar langsung virus corona. Namun seringkali sebagai manusia kita masih mempunyai sikap yang egois. Sikap yang selalu mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah, janganlah kita menyebarkan sikap-sikap yang mendiskriminasi sesama kita, yang dapat mengganggu kehidupan sesama kita dan mungkin dapat menjadikan trauma dalam kehidupan mereka. Namun di tengah kondisi yang sedang kita alami saat ini, mari jadilah pembawa damai antara satu dengan yang lainnya. Karena tali persaudaraan itu dijalin dalam kasih Kristus yang menjadi pilar utama kekristenan. Dari situlah ada sikap yang saling mendoakan, ada sebuah pengampunan, ada pemulihan hubungan, dan ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Kepedulian tanpa memandang suku, ras, dan bahkan status sosial. Apakah dia kaya atau miskin, apakah dia budak atau orang merdeka. Namun karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari? Apakah ada hubungan yang kurang baik dalam persaudaraan atau dalam kehidupan kita? Mungkin di antara saya dan Bapak Ibu saudara-saudari ada teman-teman kita yang mungkin menyakiti perasaan kita, menghina, mengejek, bahkan tidak peduli dengan kita, sehingga membuat kita marah, susah, sedih, dan bahkan kecewa. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari, marilah doakanlah mereka. Tumbuhkanlah rasa kasih dalam hati Bapak Ibu saudara-saudari. Tumbuhkan untuk mereka. Hari ini juga ampunilah mereka. Maka percayalah,
Bapak Ibu jemaat akan menyaksikan perubahan yang besar. Perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Ataupun mungkin sebaliknya. Mungkin selama ini saya dan Bapak Ibu jemaat menganggap rendah sesama kita. Tidak menghargai sesama kita. Tidak mau mengasihi sesama kita. Dan mungkin tidak peduli dengan kesusahan sesama kita. Namun hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Di hari ini, percayalah, Roh Kudus akan menolong dan memperbarui hidup kita dalam menjalani hari-hari hidup ke depan sebagai orang-orang pembawa damai, sebagai orang-orang yang tidak mendiskriminasi orang lain, dan tetap membawa kedamaian bukan hanya bagi Tuhan, tetapi bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Apapun. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord.